Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik, Bu. Oke, syukurlah karena semuanya pada baik. Jadi pada hari ini kita akan melakukan layanan klasikal. Sebelumnya Bu mau tanya apakah di sini yang hadir semua atau ada yang izin? Hadir semua, Bu. Oke, karena udah hadir semua, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Sebelum kita masuk kepada kegiatannya, bisa diawali dengan berdoa. Tolong kepada Ali memimpin doa. Baik, marilah teman-teman sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aldi. Jadi pada hari ini layanan klasikal kita pada hari ini kita akan membahas mengenai seringkah kamu merasakan kejenuhan belajar. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan materinya, gimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breakingnya ini kalian ikutin ya. Berdiri, Bu. Iya, berdiri. Oke, gimana udah pada semangat? Semangat, Bu. Udah pada semangat, kita bakal langsung masuk aja ke pembahasan materinya. Seperti yang udah Ibu bilang tadi, bahwa materi kita pada hari ini itu mengenai seringkah kamu merasakan kejenuhan belajar. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan materinya, Ibu di sini mau minta pendapat dari kalian mengenai apakah menurut kalian sama atau berbeda di antara kejenuhan belajar sama malas belajar? Beda, Bu. Ya. Kalau ada yang bilang beda, boleh dijelasin perbedaannya apa? Silakan mengangkat tangan. Silakan Prias. Kalau malas belajar tuh dia dari awal nggak mau belajar. Tapi kalau kejenuhan belajar itu biasanya dia dari awal tuh belajar, tapi di tengah-tengah dia tuh bosan gitu Bu sama pelajarannya, jadi dia ke distract. Mungkin itu sih Bu. Ya, kalau menurut Prias, kalau malas belajar itu emang dari awal dia nggak punya niat untuk belajar. Sedangkan kalau kejenuhan belajar itu dia memiliki niat belajar, tapi di tengah-tengah tiba-tiba merasa bosan gitu. Ya. Saya minta satu lagi, siapa yang mau mengangkat tangan? Oke, silakan Tessa. Bisa sama sih Bu, kurang lebih sama Trias. Kalau malas belajar tuh dia emang nggak mau gitu, emang bukan tujuan dia. Sedangkan kalau kejenuhan belajar itu dia tuh mumet gitu sama pelajarannya, tapi bukan berarti dia nggak mau belajar gitu. Oke, kurang lebih sama kayak Kurang lebih. Prias ya. Kasih Tessa. Untuk hari ini kita akan lebih berfokus pada kejenuhan belajar. Nah, di sini ada definisi dari kejenuhan belajar. Jadi menurut Hakim 2010, kejenuhan belajar merupakan suatu kondisi mental di mana seseorang sedang mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa enggan bersemangat atau tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar.
Sedangkan menurut JAM 2014 menjelaskan bahwa kejenuhan belajar itu merupakan keadaan di mana siswa merasa tidak tertarik dan tidak termotivasi, yang dimana hal ini merupakan respon dari mereka ketika mengalami atau berhadapan dengan lingkungan belajar yang terlalu sulit atau bahkan yang sebaliknya yaitu terlalu mudah bagi mereka. Nah, di sini ada faktor penyebab kejenuhan belajar. Terdapat 4 faktor. Yang pertama itu metode pengajaran yang terlalu monoton. Penggunaan metode pengajaran yang sama secara berulang-ulang dapat membuat siswa merasa bosan dan kehilangan minat. Nah, jadi metode pengajaran yang diberikan oleh guru di kelas itu juga berpengaruh terhadap bagaimana siswa itu akan tertarik atau tidaknya terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Kalau misalnya kita ambil contoh di sekolah itu biasanya guru menggunakan metode ceramah, di mana siswa itu di kelas hanya duduk dan mendengarkan gurunya berbicara di depan tanpa adanya komunikasi di antara guru dengan siswa tersebut, sehingga dapat memicu terjadinya kebosanan yang dialami oleh siswa. Terus faktor kedua itu tekanan akademis yang tinggi. Tuntutan untuk mencapai prestasi tinggi dapat menyebabkan stres yang berujung pada kejenuhan. Nah, untuk tekanan akademis yang tinggi itu bisa juga kita ambil misalnya adanya tuntutan dari orang tua kepada anaknya untuk mendapatkan ranking 3 besar gitu. Kalau tidak dibarengi dengan pemberian motivasi, tentunya anak tersebut akan merasa stres karena adanya tuntutan dari orang tua tadi. Nah, dari tuntutan yang mengakibatkan stres ini dapat membuat siswa itu menjadi mengalami kejenuhan belajar. Terus untuk faktor yang ketiga, kurangnya variasi dalam kegiatan belajar. Tidak beragaman dalam aktivitas belajar seperti tugas yang serupa atau tidak ada proyek praktis dapat membuat siswa merasa jenuh. Jadi penting juga untuk memberikan tugas yang bervariasi, mungkin bisa dengan memberikan tugas praktek ataupun juga bisa memberikan tugas diskusi kelompok gitu, yang melibatkan adanya interaksi di antara sesama siswa, sehingga hal tersebut bisa meminimalisir terjadinya kejenuhan belajar. Yang keempat itu kurangnya umpan balik. Tidak adanya umpan balik positif atau pengakuan atas usaha dan prestasi siswa dapat mengurangi motivasi mereka untuk terus belajar. Nah, jadi penting juga untuk memberikan umpan balik atau apresiasi kepada siswa agar tetap menjaga motivasi belajar mereka. Jadi mereka merasa dihargai atas usaha yang sudah mereka lakukan. Nah, untuk materi selanjutnya itu dampak dari kejenuhan belajar. Di sini juga ada 4 dampak. Yang pertama itu kelelahan mental dan emosional. Kejenuhan yang berkepanjangan dapat menyebabkan seseorang merasa terbebani dan tidak mampu untuk menangani stres dengan baik. Nah, jadi ketika seseorang siswa mengalami kejenuhan belajar, dia itu akan merasa stres tentunya ya. Nah, dari stres itu dapat menyebabkan siswa tersebut jadi tidak bisa mengendalikan emosional mereka, yang dapat memicu terjadinya kelelahan mental. Terus dampak yang kedua itu penurunan kinerja akademis. Ketika seseorang terus-menerus mengalami kejenuhan, kualitas belajar mereka dapat menurun, yang berdampak pada penurunan hasil akademis. Ketika seorang siswa mengalami kejenuhan, dia akan ketika seorang siswa mengalami kejenuhan belajar, itu dapat dilihat dari bagaimana dia mengalami perubahan. Kalau misalnya awalnya ada seorang siswa yang di kelas itu aktif, nah atau juga dia nggak pernah telat ngumpul tugas. Ketika dia mengalami kejenuhan belajar ini, dia akan mengalami kebalikan dari kebiasaan yang sering dia lakukan. Mungkin dia di kelas jadinya cuma diam aja, menjadi pasif, ataupun juga bisa jadi sering lupa untuk ngerjain tugas. Terus untuk dampak yang keempat itu
siswa itu, tetapi juga dapat berpengaruh kepada kesehatan siswa tersebut. Terus untuk dampak yang keempat, kesulitan dalam menetapkan tujuan dan perencanaan masa depan. Kejenuhan yang dialami dalam jangka waktu yang berkepanjangan dapat membuat seseorang menjadi tidak mampu untuk merencanakan tujuan jangka panjang dengan jelas. Jadi ketika seorang siswa mengalami kejenuhan belajar yang secara berkepanjangan, dia itu akan kesusahan membuat planning ke depannya itu jauh kemana. Nah, kalau misalnya dia nggak segera bangkit dari kejenuhan belajar ini, tentunya dengan dia yang nggak memiliki planning ke depannya itu akan mempengaruhi masa depan dia kan. Jadi penting untuk segera bangkit dari kejenuhan belajar. Oke, mungkin sekian untuk materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu mau minta anak-anak sekalian untuk menyampaikan kesimpulan. Adakah yang bersedia berangkat tangan? Silakan Tessa. Ya, terima kasih Bu. Kalau kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi kejenuhan belajar tadi Bu, kejenuhan belajar itu kan termasuk aktivitas yang misalnya dia tuh males buat ngapa-ngapain, yang gak mau belajar, yang bosan gitu kan dengan pembelajaran. Nah itu ada juga faktor-faktor penyebabnya itu karena nggak ada variasi dalam pembelajarannya. Terus kayak dampak dari kejenuhan belajar itu banyak, salah satunya itu bisa juga ke stres atau fisiknya sakit gitu. Terus juga prestasi akademiknya menurun. Itu sih Bu kalau kesimpulan yang bisa saya ambil tentang kejenuhan belajar. Oke, terima kasih banyak Tessa, dari kesimpulannya tadi udah bagus banget yang mencakup seluruh materi yang udah kita bahas pada hari ini. Nah sekarang Ibu akan mengirimkan LKPD ke kalian. Ibu kirim melalui grup kelas ya. Nanti kalian mengerjakan dan Ibu tunggu sampai jam pelajaran selesai atau jam pulang sekolah ya. Untuk selanjutnya, karena kita udah hampir berada di ujung kegiatan kita pada hari ini, Ibu sekarang meminta kesan dan pesan dari kalian mengenai layanan kita pada hari ini. Ibu minta satu orang, siapa yang bersedia? Silakan Putri. Untuk kesannya dari kegiatan hari ini sangat seru Bu, terutama SPT-nya. Untuk materinya sendiri sangat menarik karena jadi lain mengenai kejenuhan belajar. Selama ini anggapnya kayak kelelahan aja Bu. Untuk pesannya semoga kedepannya ada kegiatan lanjutan yang lebih seru lagi. Oke, terima kasih Fitri untuk pesan dan pesannya. Karena kita udah selesai di dalam kegiatan layanan klasika pada hari ini, sebelum kita akhiri ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa kepada Ali. Ibu bersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aldi udah memimpin doa. Ibu juga mau minta maaf apabila selama kegiatan kita tadi Ibu ada salah kata maupun perbuatan. Ibu akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang.